Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Pimpinan Lintang Asta sekaligus Mayor Laboratoris Bapak DRH Muhammad Burhan. Yang terhormat juga para tenaga medis semua yang telah hadir di tempat ini. Saya ucapkan terima kasih. Pada kesempatan hari ini, hari Senin tanggal 21 November 2022, kita akan membahas tentang penyakit lumpy skin disease atau LSD pada sapi atau kerbau. Yang akan dibahas langsung oleh narasumber kita hari ini oleh Bapak DRH Muhammad Burhan. Kepada beliau waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa rahmah wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini, hari Senin tanggal 21 November 2022, saya akan menyampaikan materi tentang penyakit LSD, lumpy skin disease. Jadi penyakit bentol atau nodul atau cacar pada kulit, terutama pada sapi. Jadi kenapa ini saya sampaikan? Karena sebelumnya penyakit ini sebenarnya tidak ada di Indonesia, hanya ada di luar negeri. Tapi belakangan sekitar bulan Juni belakang sampai sekarang terjadi di Indonesia di beberapa tempat, terutama daerah yang agak panas yaitu Jawa Tengah dan di daerah Medan yang laporan yang kami terima. Jadi penyakit lumpy skin disease. Jadi lumpy nama penyakitnya, disease penyakit, skin itu ada kulit. Jadi penyakit kulit lumpy. Nah, kemudian jadi penyebab daripada penyakit LSD ini atau lumpy skin disease ini adalah pox virus. Pox itu cacar, jadi ini penyakit cacar yang terjadi pada sapi. Jadi pox itu cacar. Nah, penyebabnya adalah virus, yaitu namanya pox virus. Jadi pox virus. Ini juga ada di ayam, juga ada pox virus. Di namanya fowl pox itu pada ayam. Jadi hampir semua hewan memang ada penyakit cacar. Cuman ini kalau di sapi kan tidak lazim, di Indonesia ini jarang terjadi. Nah, awalnya penyakit ini berasal dari daerah Afrika. Jadi daerah yang sangat panas, daerah tropis. Daerah panas, kemudian berkembang ke daerah Israel Timur Tengah. Itu hanya katakanlah istilahnya penyebarannya, tetapi awalnya berarti di daerah Afrika. Kalau kita analisis kenapa daerah Afrika, ya kemungkinan karena kan di sana daerah panas, berarti virus tersebut logikanya virus yang memang mampu bertahan di tempat yang panas. Kemudian di Afrika ini kan termasuk relatif istilahnya secara iklim itu kan kurang air, kemudian istilahnya rumput juga kurang, kemudian banyak serangga, nyamuk dan sebagainya itu di Afrika itu memang relatif lebih, ya mohon maaf artinya negara Afrika memang istilahnya relatif sedikit kotor lah istilahnya, karena negaranya juga kan negara agak kurang berkembang itu di daerah Afrika. Nah, kalau kenapa kita perlu hati-hati? Karena punya kesesuaian antara Afrika sama Indonesia, sama-sama tropis daerah panas. Artinya ketika virus ini mampu bertahan di daerah Afrika, berarti ini virus yang luar biasa bertahannya. Contoh katakanlah harimau yang bertahan di Afrika itu pasti harimau unggul. Kenapa? Dia dengan alam yang seadanya dia mampu bertahan. Jadi artinya dia yang strangle mampu bertahan dengan kondisi paling ekstrim. Berarti kalau virus ini berarti termasuk virus yang berbahaya. Makanya perlu kita antisipasi. Jadi penyebabnya adalah pox virus, kemudian pembawanya, vektor atau pembawanya adalah serangga, yaitu adalah nyamuk. Kenapa? Karena virus ini tidak bisa masuk ke kulit tanpa ada katakanlah yang membawa atau yang membuat lubang, istilahnya harus ada yang penetrasi membuat lubangnya, yaitu gigitan nyamuk. Jadi virus ini sudah membawa
nyamuk ini sudah membawa virus, kemudian masuk ke tubuh hewan dengan lewat gigitan, terutamanya nyamuk. Nah, kemudian masa inkubasi penyakit 7 hari sampai 30 hari. Artinya setelah terinfeksi itu akan muncul gejala klinis setelah 7 hari, paling lama 30 hari gitu. Kemudian angka kematiannya teorinya 10%. Teori. Nah, kemudian tapi kalau nanti kan tergantung, karena ini virus. Kalau virus ini kan tergantung daya tahan tubuh daripada hewan. Jadi 10% ini artinya minimal teori. Jadi artinya kalau menurut saya jika teorinya 10% ini di lapangan kejadiannya bisa lebih dari 10%, bisa mungkin 20% bisa. Karena kan kalau udah infeksi ini sistemik, udah masuk ke aliran darah ke seluruh tubuh misalnya kan. Artinya peradangan itu terjadi secara sistemik seluruh tubuh. Kemudian angka morbiditasnya itu teorinya 45%, tapi tidak kalau menurut saya. Kenapa? Karena yang namanya katakanlah istilahnya sudah di situ ada wabah virus POK ini, kemudian ada vektor banyak, ya artinya contoh dalam satu populasi 100 ekor sapi, ketika ada satu kemudian vektornya tidak dihilangkan, 100% memiliki peluang yang sama, 100% kena bisa terjadi POK virus semua. Tergantung nanti masalah munculnya klinis atau tidak tergantung dari daya tahan tubuh hewan. Tapi kalau peluang untuk sakit itu adalah 100%. Karena penyakit virus yang sifatnya mewabah yang dibawa oleh ada vektornya, ada pembawanya. Jadi artinya ketika ada salah satu individu hewan sapi yang terjangkit dalam sebuah populasi harus artinya cepat menangani secara intensif. Nanti saya sampaikan. Kemudian gejala klinisnya itu yang paling pertama kali yang spesifik nodul dulu. Karena kalau panas itu semua penyakit virus pasti panas. Jadi ada nodul atau ada bentol-bentol yang muncul dari bawah kulit. Jadi nodul ke seluruh tubuh. Jadi itu yang spesifik itu dulu. Karena kalau contoh hipersalivasi, ngiler PMK juga ngiler. Kembung juga bisa ngiler. Kurang makan juga bisa ngiler. Itu tidak spesifik. Jadi kalau yang spesifik adalah ketika ada bentol-bentol, mulai ada bentol sedikit, kita harus curiga. Berarti mengarah kepada lumpi. Di sini perlu disampaikan. Kalau ngiler karena semua juga ngiler. Kemudian demam, semua infeksi virus, contoh diare pun juga demam tinggi bisa. Kemudian BEF contohnya juga virus sudah demam tinggi. Kemudian contoh katakanlah antrak bisa demam tinggi. Cuman spesifiknya adalah adanya nodul atau bentol-bentol yang muncul di bawah kulit bentol ke atas. Nah, anoreksia itu nafsu makan turun. Nafsu makan turun semua penyakit infeksi juga nafsu makan pasti turun, apalagi diare. Ya, jadi ini enggak spesifik. Kemudian produksi turun juga hampir sama. Semua penyakit infeksi pasti menurunkan produksi. Tapi ini hanya diantaranya. Nah, jadi yang spesifik adanya bentol-bentol atau nodul atau peradangan di bawah kulit. Paham ya? Itu. Ini spesifik ini. Kemudian depresi, semua infeksi pasti depresi. Ingusan ingusan dan hipersalivasi jadi satu. Ketika terjadi katakanlah demam tinggi itu pasti katakanlah ingusan atau hipersalivasi itu adalah sebuah reaksi tubuh untuk dia namanya hemostasis, menjaga keseimbangan cairan intra sama ekstrasel, sama kemudian untuk katakanlah dia untuk mendinginkan dirinya. Itu sebuah reaksi tubuh ketika ada infeksi, kemudian dia berusaha katakanlah karena demam tinggi, dia untuk agar dingin itu dia hipersalivasi. Itu adalah respon imun normal. Jadi artinya ingusan, konjungtivitis, semua peradangan sistemik karena infeksi, semua konjungtiva, ini konjungtiva secara bilateral dua-duanya, ini pasti semuanya merah. Jadi artinya ini, contoh merah dua-duanya itu hanya indikasi bahwa ada peradangan secara sistemik. Contoh batuk, TBC atau katakanlah infeksi pernafasan secara kronis atau tidak kronis pun ini pasti akan merah. Kemudian enteritis radang usus juga akan merah dua-duanya. Tapi kalau satu tidak, kalau satu itu hanya karena iritasi, cocok sama apa itu, paham ya? Itu paham. Kemudian, jadi sudah dipaham ya. Jadi intinya paling spesifik nodul, kemudian diteguhkan atau dikuatkan diagnosanya dengan gejala-gejala di atas, bisa dipahami ya. Kemudian bagaimana pengobatannya? Pengobatannya ini paling penting pertama kali adalah obat karena memang infeksi
pernafasan itu ada bukan infeksi pernafasan, karena demam. Karena semua infeksi septisemia itu demam. Hanya kalau virus itu naik turun. Jadi pertama kali demam tinggi dulu. Itu semua model infeksi virus demam tinggi dulu. Setelah itu nanti akan turun. Hipotermal, bisa di bawahnya normal. Nanti akan naik lagi. Dan nanti udah turun lagi sampai di bawah normal. Contoh kalau sapi kan normalnya di 36, 35,7 sampai 30 maksimal 36, sekian. Nah, sampai dia 34 itu juga kadang-kadang malah bahaya, udah menjelang meninggal. Kalau infeksi virus suhunya sudah di bawah 34, tapi kalau demamnya masih tinggi itu lagi awal. Jadi demam tinggi, kalau di awal pasti demam tinggi sekali. Mau BEF, mau PMK, mau lumpy skin disease, ini semuanya pasti demam tinggi itu di awal. Jadi kalau kita mengalami demam lagi di awal, itu berarti itu lagi awal. Kalau kita mengenai sapi demamnya tinggi sekali, itu lagi infeksi awal. Justru kalau udah hipotermal, kalau hipotermal itu malah kemudian bisa menjelang meninggal dunia. Itu kalau penyakit infeksi virus. Beda sama bakteri. Bakteri enggak. Bakteri mah tinggi bertahan, tapi enggak tinggi sekali. Contoh dia di 39 kalau sapi. Terus dia bertahan lama. Dia enggak akan turun sebelum ada antibiotik masuk atau ada analgesik masuk. Nah, termasuk peradangan yang muncul ini adalah bentol-bentol atau nodul itu adalah reaksi daripada katakanlah infeksi sistemik sehingga tubuh mengalami peradangan limfoglandula. Limfoglandula itu kelenjar limfe. Kelenjar limfe itu sistem kekebalan tubuh. Nah, ini akhirnya yang paling spesifik adalah adanya nodul, bentol-bentol dan bengkaknya limfoglandula. Di mana limfoglandula? Di mana-mana ada. Hampir di sini ada. Nanti di sini ada limfoglandula. Jadi kalau dipegang semua limfoglandula. Ya, termasuk yang bentol-bentol ini adalah di antaranya ada limfoglandula yang muncul karena hampir setiap katakanlah otot itu ada limfoglandulanya. Itu sistem kekebalan tubuh. Jadi bentolnya itu adalah kelenjar limfa atau limfoglandula. Yang bentol itu karena tubuh melawan karena virus. Nah, maka daripada itu pengobatan yang pertama kali kita memberikan analgesik, antipiretik penurun panas, penghilang nyeri. Nah, tapi kalau untuk mencegah bagaimana biar tidak muncul nodul atau muncul bentol-bentol, ini paling penting adalah antihistamin, diphenhydramine HCl itu paling penting. Nah, kalau seandainya mau obat yang mengandung dua-duanya, contohnya harus kontrakol. Kalau ini pakai siron contohnya hanya enggak akan. Jadi hanya demamnya turun, tetapi bentol-bentol tidak akan hilang. Tapi kalau mau pakai siron harus pakai antihistamin. Memang kalau paling bagus single antihistamin sama siron. Jadi obatnya dua. Jadi justru yang paling inti itu adalah yang semuanya inti ya. Tapi biar katakanlah tidak muncul bentol-bentol tadi, harus kita menggunakan antihistamin yang diphenhydramine atau mercedil inject. Di awal infeksi virus jangan pakai dexamethasone. Jadi pada awal gejala seperti ini tidak boleh pakai dexamethasone. Karena kalau pakai dexamethasone nanti imunosupresif akan makin lama penyakit itu. Kecuali nanti sudah di akhir. Jadi kalau di ini obatnya harus antihistamin dan penurun panas. Paham ya? Jadi jangan diberikan dexamethasone. Kecuali orang asal jualan. Makanya kalau proyek menggunakan dexamethasone salah. Kalau mengobati wabah virus, jualannya proyek dinas itu dia pengadaannya dexamethasone itu fatal. Paham ya? Ini yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Nah, kemudian kalau seandainya katakan masih awal cepat tertangani, diberikan antihistamin, penurun panas, ini gejala ini langsung akan hilang. Gejala ini langsung akan hilang aja. Lah, nanti kemudian selama nafsu makan dia nanti akan naik, normal, akan sehat. Tetapi kalau nggak diberi obat itu bentol akan muncul semakin banyak. Kalau hanya contoh penurun panas saja akan semakin banyak, karena tidak ada yang mendepres histaminnya. Karena saat ini bahasanya namanya mediator radang itu histamin dilepas banyak, lah itu diblokir sama antihistamin. Itu fungsinya itu, dia memblokir. Dan kemudian sama multivitamin, multivit inject ini untuk nafsu makan. Nah, intinya nafsu makan. Nah, nanti amatin, nanti kurang lebih jarak katakanlah istilahnya kalau reaksi obatnya kurang lebih 20 menit. Kurang lebih nanti peak atau puncaknya itu kurang lebih 3-5 jam. Cuma 5 jam dia contoh gejala hipersalivasi sebenarnya sudah mulai menurun. Hipersalivasi mulai menurun. Kenapa? Karena tubuh sudah mediator radang sudah diblokir oleh antihistamin. Jadi justru obat ini adalah ini mercedil.
Paham ya? Tapi tetap penormalan dibutuhkan karena kalau panasnya tinggi dia juga mengakibatkan kejang nanti lama kan ya, kematiannya itu karena kejang. Itu bahaya kejang kalau udah 41, 40 ini bisa ke kejang. Paham ya? Jadi panas karena konstriksi pembuluran itu konstriksi. Konstriksi itu misalnya menegang gitu. Itu konstriksi. Nah, kemudian setelah itu diberikan multivitamin. Multivitamin juga sama, jangan diberikan yang mengandung katakanlah istilahnya vitamin C dosis tinggi jangan. Kalau sudah infeksi virus, kalau hanya vitamin C sekedarnya boleh. Contohnya beri multivit injek kalau ada vitamin C sekedar ya, untuk imunitas. Tapi kalau tinggi, contoh kasih Hiravit C injek itu tidak boleh. Kenapa? Vitamin C tinggi ini akan mengakibatkan konstriksi pembuluh darah. Akhirnya Anda tidaklah lancar. Paham ya? Jadi diberikan paling nomor satu ada antihistamin, mersidril, 2 penurun panas, 3 multivitamin. Nah, kalau katakanlah sebenarnya selama tidak ada luka, ini infeksi sekunder minimal. Artinya tidak akan muncul katakanlah nanah. Enggak, karena ini radangnya di dalam. Jadi bisa dikasih antibiotik, bisa tidak. Jadi tidak dikasih antibiotik juga tidak apa-apa. Cuman permasalahannya yang namanya kandang itu kan tidak ada yang menjamin steril. Ya, jadi artinya takutnya akhirnya kondisi ketika sebenarnya semua penyakit infeksi virus itu semuanya tetap akan menurunkan imunitas. Jadi ketika ada infeksi penyakit lain pasti akan mudah menyerang. Gitu. Jadi artinya dikasih antibiotik itu lebih baik, tapi tidak apa-apa. Terus kapan memberikan antibiotiknya? Memberikan antibiotiknya ketika katakanlah sudah muncul kelihatan keropeng bernanah mulai pecah. Paham ya? Jadi kan ini lama pecah muncul nanah tetap. Nah, tapi kalau dikasih antihistamin tidak akan sempat pecah. Nah, kalau udah pecah, istilahnya ada jendela untuk masuknya agen penyakit lain, bakteri. Bisa dipahami ya? Jadi seperti itu. Jadi kalau sudah katakanlah pecah, kemudian mulai muncul nanah, itu kita memberikan antibiotik. Ya antibiotik paling efektif memang tetap penstrep. Paling bagus adalah karena bakteri lingkungan. Tapi insya Allah kalau cepat, langsung mengalami bentol-bentol, langsung suntik antihistamin, mersidril, kemudian kasih analgesik, antipiretik, kemudian dikasih multivitamin, multivit injek contohnya, itu insya Allah 3 hari juga sudah. Jadi kalau sampai berbulan-bulan itu karena tidak ditangani. Jadi mungkin salah obat, dikasih antibiotik bisa saja. Ini enggak menyelesaikan antibiotik. Ya, paham ya? Jadi yang menyelesaikan bentol-bentol adalah antihistamin. Nah, kemudian setelah itu berikan kalau perlakuan secara manajemen pakan itu nomor 1 air minum dulu. Kondisi demam tinggi ini air minum harus cukup. Itu bahasanya hemostasis. Hemostasis itu menjaga keseimbangan cairan ekstra sama intrasel. Kemudian termasuk menjaga istilahnya suhu tubuh. Ini air. Jadi kondisi demam itu haus pasti. Jadi saya sarankan jangan pernah air tidak tersedia. Sediakan air minum. Syukur-syukur kasih air itu minimal air bening juga nggak masalah. Kasih air harus sediakan sebanyak mungkin. Paham ya? Dikasih air. Nah, kemudian untuk katakanlah kalau hipersalivasinya tadi itu bukan hipersalivasi karena gangguan rumen pencernaan ya. Jadi karena reaksi infeksi sistemik. Jadi artinya perlakuan pakan secara normal. Tapi yang paling dominan adalah berikan air minum, paham ya. Nah, kemudian selama 3 hari ini pengobatan usahakan harus intensif. Kalau usahakan per 8 jam, paling lambat 12 jam pengobatannya. Kenapa? Karena ini kalau kosong naik. Jangan sampai kosong. Jadi karena hampir semua obat itu reaksinya kurang lebih di 8 jam, cleaning 12 jam. Jadi secara intensif selama 3 hari berikan 3 obat tersebut. Nah, cuma nanti efek sampingnya katakanlah pemberian antihistamin perlu disampaikan. Itu pasti nanti hewan cenderung agak lemes. Jangan kaget disampaikan. Lemes itu adalah efek obat seperti katakanlah minum CTM gitu. Jadi agak sedikit lemes. Tapi selama sesuai dosis enggak terlalu lemas. Contoh buktinya kontrakol. Kontrakol itu kan disitu kan juga enggak ada yang lemas kan. Nah, ini tapi kalau seandainya katakanlah ada yang sensitif, lemas, jangan kaget karena itu hanya reaksi obat. Paham ya? Nah, paham ya? Jadi nanti diamati di gejalanya lebih setelah 3 sampai 5 jam lihat suhu tubuhnya. Bagaimana? Dari moncong hidungnya sudah mulai basah. Kemudian hipersalivasinya, ilernya mulai berkurang.
nafsu makannya biasanya udah mulai udah mulai memakan. Bisa dipahami ya. Jadi lumpi skindis ini penting. Jadi artinya berarti ini kemudian pencegahannya vektor. Jadi harus melakukan pemberantasan terhadap nyamuk atau serangga di sekitar kandang dengan apa? Dengan bakar-bakar saja. Intinya bakar sekitar kandang. Dengan bakar-bakar kandang nyamuk pasti itu nggak usah repot-repot menggunakan semprotan apa boros. Jadi dengan bakar-bakar otomatis itu kan akan mengusirnya nyamuk. Jadi selama 3 hari bakar-bakar. Kalau udah tahu ada wabah bakar-bakar terus saja, bakar-bakar sekitar kandang itu. Jadi bakar-bakar. Jadi intinya cara pencegahannya hilangkan semua vektor nyamuk maupun jentik-jentiknya. Jadi kalau ada katakanlah genangan air segera katakanlah dikeringkan. Kemudian ada tempat-tempat yang lembab istilahnya kenakan sinar matahari. Jadi artinya selama nanti kandang itu bersih, karena nyamuk juga itu kalau kandangnya bersih nggak akan banyak. Ada panas juga nggak akan, makanya harus ada sinar matahari, kotoran singkirkan terus, kemudian diberikan fogging. Fogging itu kan pengasapan. Pengasapan itu nggak harus pakai mesin begitu, malah bikin kaget, ya enggak. Jadi ya cukup bakar-bakar itu juga sudah hawa panas dan asapnya itu sudah mengusir nyamuk semuanya. Demikian yang saya sampaikan tentang lumpy skin disease, jadi penyakit cacar atau bentol-bentol pada sapi. Semoga bisa membantu masyarakat yang sapinya, ternaknya lagi mengalami. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak DRH Muhammad Burhan yang sudah menyampaikan pembahasannya untuk hari ini, tema lumpy skin disease yang semoga bermanfaat bagi kita semua dan masyarakat peternak pada umumnya. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.